Di bawah langit yang memancarkan warna oranye dan kuning, sebuah kapal megah berlayar di atas lautan yang bergelombang. Kapal ini, dengan layar-layar yang berkibar anggun, tampak seperti berasal dari dunia lain, penuh dengan keajaiban dan misteri. Kapal ini dikenal sebagai Aurora, sebuah nama yang menggambarkan keindahan dan kekuatan yang dimilikinya. Kapten dari Aurora adalah seorang pria bernama Elias, seorang pelaut berpengalaman yang telah mengarungi banyak lautan dan menghadapi berbagai bahaya. Namun, perjalanan kali ini berbeda. Elias dan krunya sedang dalam misi untuk menemukan sebuah pulau legendaris yang disebut Pulau Cahaya. Pulau ini dikatakan menyimpan harta karun yang tak ternilai harganya, namun juga dilindungi oleh kekuatan misterius yang belum pernah ditemui oleh manusia. Di antara krunya, terdapat beberapa karakter yang menonjol. 1. Lina, seorang navigator muda yang cerdas dan penuh semangat. Lina memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca bintang dan peta, serta intuisi yang tajam dalam menemukan arah. Dia adalah orang kepercayaan Elias dan sering menjadi penasehatnya dalam mengambil keputusan. 2. Gregor, seorang prajurit tangguh dengan tubuh besar dan kekuatan luar biasa. Gregor adalah kepala keamanan di kapal dan selalu siap melindungi krunya dari bahaya. Meskipun penampilannya menakutkan, dia memiliki hati yang lembut dan selalu peduli terhadap teman-temannya. 3. Mira, seorang penyihir misterius yang ditemukan oleh Elias dalam salah satu perjalanannya. Mira memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam dan menggunakan sihir untuk melindungi kapal dari bahaya. Dia seringkali menjadi sumber informasi tentang hal-hal gaib dan misterius yang mereka temui. Malam itu, ketika Aurora berlayar di bawah langit berbintang, Elias berdiri di dek memandangi cakrawala. Tiba-tiba, sebuah cahaya aneh muncul di kejauhan. Cahaya itu berkilauan seperti bintang, namun lebih terang dan lebih dekat. Elias memerintahkan krunya untuk mendekati cahaya tersebut. Saat mereka mendekat, mereka melihat bahwa cahaya itu berasal dari sebuah mercusuar tua yang berdiri di atas sebuah pulau kecil. Pulau itu tidak ada di peta manapun yang mereka miliki. Elias merasa ada sesuatu yang aneh dengan pulau itu, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Mereka memutuskan untuk berlabuh dan menjelajahi pulau tersebut. Ketika mereka tiba di pulau, mereka menemukan bahwa mercusuar itu sudah lama ditinggalkan. Namun, di dalamnya, mereka menemukan sebuah buku tua yang penuh dengan catatan dan peta. Buku itu milik seorang pelaut bernama Kapten Arman yang telah menghilang bertahun-tahun yang lalu dalam pencariannya akan Pulau Cahaya. Catatan Kapten Arman menceritakan tentang perjalanan yang penuh dengan bahaya dan keajaiban. Dia menulis tentang makhluk-makhluk laut yang aneh, badai yang muncul tiba-tiba, dan suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Namun, yang paling menarik perhatian Elias adalah peta yang menunjukkan lokasi Pulau Cahaya. Dengan peta itu, Elias dan krunya melanjutkan perjalanan mereka. Mereka menghadapi banyak rintangan, termasuk badai besar yang hampir menghancurkan kapal mereka. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka terus berlayar, mengikuti petunjuk dari peta Kapten Arman. Akhirnya, setelah berhari-hari berlayar, mereka melihat sebuah pulau yang bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Pulau itu dikelilingi oleh kabut tebal, namun cahaya dari pulau itu menembus kabut, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Elias tahu bahwa mereka telah menemukan Pulau Cahaya. Namun, ketika mereka mendekati pulau, mereka disambut oleh suara aneh yang terdengar seperti bisikan. Suara itu berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, namun terasa seperti peringatan. Elias merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun dia tidak bisa mundur sekarang. Mereka telah datang terlalu jauh untuk menyerah. Mereka berlabuh di pulau dan mulai menjelajahi. Pulau itu penuh dengan keindahan yang luar biasa, dengan tanaman-tanaman yang bersinar dalam kegelapan dan air terjun yang memancarkan cahaya. Namun, mereka juga menemukan tanda-tanda bahwa mereka tidak sendirian. Jejak kaki aneh terlihat di pasir, dan suara-suara aneh terus terdengar di sekitar mereka. Ketika mereka mencapai pusat pulau, mereka menemukan sebuah kuil tua yang penuh dengan harta karun. Namun, di depan kuil itu, berdiri seorang pria tua dengan jubah putih. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai penjaga Pulau Cahaya. Dia mengatakan bahwa pulau ini dilindungi oleh kekuatan kuno, dan hanya mereka yang memiliki hati yang murni, yang bisa mengambil harta karun tanpa menghadapi kutukan. Elias dan krunya merasa bingung dan takut.
Mereka tidak tahu apakah mereka bisa mempercayai pria itu. Namun, Elias merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Dia memutuskan untuk mengambil risiko dan memasuki kuil. Di dalam kuil, mereka menemukan harta karun yang luar biasa. Namun, ketika mereka mencoba mengambilnya, mereka diserang oleh makhluk-makhluk aneh yang muncul dari bayangan. Mereka berjuang keras untuk melawan makhluk-makhluk itu, namun mereka kalah jumlah. Elias menyadari bahwa mereka tidak bisa mengambil harta karun itu dengan paksa. Dia ingat kata-kata penjaga Pulau Cahaya tentang hati yang murni. Dia memutuskan untuk meninggalkan harta karun itu dan kembali ke kapal. Ketika mereka kembali ke kapal, mereka menemukan bahwa pulau itu mulai menghilang. Kabut tebal kembali menyelimuti pulau, dan cahaya yang bersinar mulai memudar. Elias merasa bahwa mereka telah gagal, namun dia juga merasa lega bahwa mereka selamat. Mereka berlayar kembali ke rumah dengan tangan kosong, namun dengan hati yang penuh dengan pengalaman dan pelajaran berharga. Elias menyadari bahwa harta karun sejati bukanlah emas atau permata, namun petualangan dan pengetahuan yang mereka dapatkan selama perjalanan. Dan begitu, Aurora terus berlayar, mencari petualangan baru di lautan yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Terima kasih telah menonton video ini. Kami harap Anda menikmati petualangan ini sejauh kami menikmatinya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik tentang petualangan. Terima kasih atas dukungan Anda. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.